Setelah duel dengan tim Grizzly House yang mengakibatkan Gundam Aerial mengalami kerusakan parah, Gundam Aerial dikirim kembali ke Shinsei Development Corporation untuk diperbaiki. Mereka memutuskan untuk merombak Gundam Aerial tersebut dan menambahkan beberapa upgrade seperti thruster backpack sehingga tidak lagi membutuhkan flight unit tambahan seperti Melasol Flight Unit untuk bermanuver di luar angkasa. Dan upgrade pada beam rifle yang dapat dikombinasikan dengan gunbit dari Excursion Shield-nya menjadi beam cannon dengan output yang meningkat secara drastis. Selain itu, armor dan warna pun dirubah, yang tadinya menggunakan warna biru muda jadi biru yang lebih tua. Dan mereka juga merubah nama Mobile Suit ini, yang tadinya bernama Gundam Aerial dengan kode XVX-016 jadi Gundam Aerial Rebuild dengan kode XVX-016RN. Mau tahu sekeren apa model kit Gundam Aerial Rebuild ini? Tonton aja videonya ya. Mari menggundam. Let's go! Halo semua, ketemu lagi sama gue Catur Waskita. Kali ini gue mau nge-review sebuah model kit keren yang masih diambil dari seri Gundam Deutsche Mercury. Sebuah versi upgrade dari Gundam Aerial. Ini adalah Gundam Aerial Rebuild. Sebelum kita bahas model kitnya, kita lihat box artnya dulu ya. Ini dia box artnya, bergambar Gundam Aerial dalam aksinya. Seperti biasa dalam keadaan kotor-kotor karena pertempuran kayak gini ya. Dengan background pertempuran luar angkasa kayak gini, keren banget. Dan ini adalah model kit buatan Bandai Spirits tahun 2023 di Jepang. Beralih ke bagian bawahnya, ada beberapa action pose-nya. Di sini ada tampak bagian depannya nih, keren banget. Dan di sini beberapa action pose-nya. Di sini ada Excursion Shield-nya yang bisa terlepas jadi beberapa gun bits. Dan di sini ada shell unit-nya. Nah, ini setelah terlepas dan dalam keadaan terbang-terbang gitu ya, dalam stand base yang dijual terpisah. Dan di sini keadaannya setelah dirakit begitu aja tanpa di detailing ya. Beralih ke bagian sampingnya, ini adalah high grade ke-19 dari seri Gundam Deutsche Mercury. Tampilannya kayak gini, sama kayak di bagian depan tadi ya. Terus ini di bagian atasnya, tampak depan dan belakang, sedikit cerita dari Suletta Mercury. Dan di sini sedikit cerita dari anime seriesnya, Gundam Deutsche Mercury. Dan di sini ada keterangan ilustrasi oleh Gasichi dan beberapa keterangan-keterangan lain dari Bandai ya. Oke, kalau gitu kita langsung aja lihat isi dalamnya ya. Kita dapat 2 bungkus plastik kayak gini dengan beberapa runner di dalamnya dan 1 buah color correcting sticker di sini. Dan ini adalah petunjuk perakitannya. Gambarnya sama kayak di box artnya tadi ya, tanpa background. Dan di sini ada cerita sedikit tentang Suletta Mercury dalam bahasa Jepang dan bahasa Inggrisnya ya. Dan di sini cerita tentang Gundam Aerialnya dalam bahasa Jepang dan bahasa Inggrisnya. Bagian dalamnya seperti biasa ada keterangan-keterangan cara perakitannya, dan di sini ada part list untuk ngecek kelengkapan runner. Dan berikutnya instruksi perakitan seperti biasa. Dan ini petunjuk perakitannya panjang ya, nggak kayak petunjuk perakitan yang sebelumnya. Di sini di bagian belakangnya ada beberapa action pose-nya lagi Gundam Aerial dan beberapa keterangan-keterangan tentang aksesoris-aksesorisnya yang dipakai oleh Gundam Aerial Rebuild ini. Dan di sini ada color guide buat kalian yang mau ngecat ulang ya. Berikutnya kita dapat 1 kertas promosi kayak gini, berisi tentang promosi-promosi dari Bandai. Di sini ada integrate yang baru nih, namanya Gundam. Tapi belum rilis ya. Dan di sini ada integrate Build Strike Exit Galaxy kayak gini ya. Cuma belum rilis ya di Indonesia. Dan di sini ada beberapa Gundam-Gundam yang lainnya, ada SD juga di sini. Dan di bagian dalamnya masih ada promosi-promosi dari Bandai dari anime seriesnya Gundam Deutsche Mercury ini. Dan di sini ada model kitnya, ada Caliban, ada Daryl Balde dan lain sebagainya ya. Dan di sini Suletta dan Miorin ya model kitnya. Bagian belakangnya ada Gundam Seed Freedom yang tayang tahun 2024, Kira Yamato di sini. Dan di bawahnya ada beberapa model kit dari Gundam World Heroes ya, SD Gundam World Heroes. Oke, kalau gitu langsung aja kita bongkar isi plastiknya ya. Pertama kita dapat runner A untuk bagian inner frame dan bagian beam rifle-nya, dan ada part hijau untuk bagian mata, dan yang merah ini part untuk bagian kepalanya. Dan di sini ada clear part hitam untuk bagian shell unitnya ya. Lalu ada runner B untuk bagian inner frame-nya, dan ada 1 yang lepas di sini untuk bagian dada. Berikutnya runner C1 dan C2 untuk bagian armornya. Runner D untuk bagian armor, backpack, dan juga shield-nya. Runner E untuk bagian backpack dan juga bagian ventilasinya. Runner F, shell unit di bagian dada yang udah menggunakan in-mode decoration.
SB9 untuk beam saber effect parts. Dan terakhir color correcting stikernya. Berbeda dengan Gundam Aerial yang sebelumnya, kalau yang ini di printnya di bagian atas ya. Kalau yang sebelumnya kan di printnya di bagian bawah yang ada lemnya. Untuk proses perakitannya semuanya nggak ada masalah ya. Semua snap kitnya empuk seperti kit-kit Bandai lainnya. Separasi warnanya juga udah bagus ya. Kayak misalnya di bagian kepala ini, semua warnanya udah dibuat dengan part yang berbeda. Jadi kalau nggak mau pakai stiker juga warnanya udah bagus ya. Kalau gue sih seperti biasa gue pakai ya, biar lebih berkilau aja di bagian mata dan kamera belakangnya. Ini dia hasil jadinya setelah selesai dirakit, dan ini adalah perbandingan sebelum dan sesudah jadi final lining ya. Detail-detailnya jadi lebih kelihatan ya, dan jadi lebih gampang kalau mau ditambahin separasi warna. Selain final lining, gue juga nambahin sedikit detailing ya di bagian waist, pakai cat akrilik warna kuning dan warna hijau kayak gini. Karena di bagian waistnya ada detail V gitu, jadi gue warnain aja pakai warna kuning ya, biar lebih Gundam aja gitu, kayak RX782. Dan di bagian front skirtnya gue tambahin sedikit warna hijau kayak gini. Dan hasilnya kalau menurut gue sih cukup keren ya. Nah, yang membedakan Gundam Aerial Rebuild ini dari Gundam Aerial yang sebelumnya adalah, pertama, dia punya bentuk badan dengan armor yang lebih kotak-kotak ya. Sementara di Aerial lebih banyak lengkungan. Dan kalau kita lihat bentuk secara keseluruhannya itu kayak lebih macho ya di Gundam Aerial Rebuild ini. Sedangkan kalau di Aerial tuh kayak kelihatan lebih girly gitu, lebih feminin gitu. Untuk lebih jelasnya, sekalian kita bahas aksesoris-aksesoris apa aja yang kita dapat dalam paket pembeliannya ya. Sekalian kita bandingin dikit-dikit sama Gundam Aerial. Pertama kita dapat beam rifle dengan desain yang lebih kotak-kotak dan lebih besar dari beam rifle-nya Gundam Aerial. Dan nggak seperti Gundam Aerial yang punya beam blade effect untuk dipasang di beam rifle-nya. Kalau di Gundam Aerial Rebuild ini nggak ada ya. Sebagai gantinya, kita bisa ngerubah beam rifle-nya jadi long range beam rifle dengan menggunakan beberapa part-part abu-abu yang ada di sini ya. Caranya tinggal kita lepas saja bagian depan dari beam rifle-nya dan diganti dengan yang ini. Dan bagian samping sini juga kita lepas ya, di kanan dan di kiri. Dan kita ganti dengan part yang bentuknya kayak stang motor ini. Terus kita tarik bagian belakangnya sedikit kayak gini, dan bagian bawahnya juga kita arahin ke belakang kayak gini ya. Dan ini dia penampilannya ketika udah dipasang ke tangan Gundam Aerial Rebuild-nya, jadi tambah keren ya. Nggak cuma itu aja, beam rifle-nya juga bisa kita bikin lebih keren lagi ya. Jadi beam cannon dengan menggabungkan gun bits dari execution shield-nya. Caranya tinggal kita lepas-lepasin aja dulu bagian-bagian gun bit dari shield-nya. Dan kita pasang aja ke beam rifle-nya yang udah dirubah jadi long range beam rifle-nya. Kayak gini. Dan ini dia penampilannya ketika sudah terpasang di Gundam Aerial Rebuild-nya ya. Gokil ya, kalau menurut gue sih keren banget ini. Berikutnya kita dapat thruster backpack yang udah terpasang di punggung Gundam Aerial Rebuild ini. Gak kayak Gundam Aerial yang cuma dapat backpack biasa dan harus pakai Mira Sulfite unit yang dijual terpisah sebagai thruster backpacknya. Dan dia punya desain yang keren banget ya, sangat-sangat modern futuristik dengan panel line yang tegas. Dan perpaduan warnanya juga bagus ya, birunya sama kayak biru di dada, dengan perpaduan warna abu-abu dan kuning yang keren banget kalau menurut gua sih. Dan backpacknya ini juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan beam rifle ya ketika lagi nggak dipakai. Berikutnya kita dapat exclusion shield, sama namanya kayak shieldnya Gundam Aerial. Sekilas sih bentuknya sama ya, tapi kalau di Gundam Aerial lekukannya lebih tegas, lebih tajam-tajam. Sedangkan di Gundam Aerial Rebuild ini sudutnya itu nggak terlalu tajam ya. Dan selain bisa digabung dengan beam rifle-nya jadi beam cannon, shieldnya ini juga bisa kita pasang di badan Gundam Aerial Rebuild ini dalam mode bit on form ya. Caranya tinggal kita pasang aja gun bit yang udah terpisah-pisah ke bagian-bagian Gundamnya sesuai dengan petunjuk perakitannya. Kayak gini. Gundam Aerial Rebuild ini Gundam yang bikin sibuk ya, karena bentuknya banyak, dan kalau dari masing-masing bentuk itu dibikin pose-posenya dan difoto-fotoin atau dibikin video, dijamin bakal bikin kalian sibuk sendiri di rumah ya. Berikutnya kita dapat sepasang beam saber effect parts warna biru bening kayak gini, sama dengan beam saber effect partsnya Gundam Aerial, dan beam saber handle-nya terletak di bagian atas backpack Gundam Aerial Rebuild ini. Tinggal dicabut aja dan dipasang beam saber effect partsnya kayak gini. Terus tinggal dipasang aja di tangannya dan boom, beam saber in action.
Selanjutnya kita dapat sepasang clear part hitam untuk shell unit di bagian dadanya, tapi nggak gue pakai karena kita udah dapat shell unit yang udah pre-painted kayak gini ya. Dan yang ini warnanya lebih terang juga, jadi gue pakai yang ini. Dan ini adalah perbandingan kalau dua-duanya dipakai ya. Yang kiri gue pakai clear part hitam dan yang kanan gue pakai yang udah pre-painted ya. Jadi ada dua pilihan, mau pakai yang lebih terang atau yang lebih gelap, dua-duanya keren sih. Lalu berikutnya ini adalah color correcting stikernya, cukup banyak juga yang gue pakai ya. Stiker di mata, shell unit di kepala, di kamera belakang, di pundak, shell unit di dada, stiker bulat di bagian dada yang bentuknya kayak mata ini, shell unit di paha, stiker hijau di paha sini, dan di bagian shellnya sini, yang biru dan hijau di sini dan putih di atas sini, stiker juga ya. Tapi sayangnya nggak sampai belakang ya, jadi warnanya kurang akurat aja gitu. Dan satu lagi di bagian bawah yang abu-abu ini stiker ya, yang warna putih ini. Dan ada pemasangan stiker yang nggak masuk akal ya kalau menurut gua. Di dalam barrel di beam rifle-nya sini juga ada stiker juga, tapi sebenarnya nggak kelihatan juga ya. Jadi nggak ada gunanya juga dipasang stiker di dalam situ. Kayaknya Bandai cuma ngerjain kita aja buat masang stiker di dalam situ ya. Untuk stiker di dalam shell unit di dada sini tetap harus kita pasang ya, walaupun kita pakai shell unit yang udah pre-painted, karena ada bagian yang dilipat di bagian depan sini. Jadi kalau kita nggak pakai stikernya, bagian bawah di depan sini cuma warna putih aja ya dari part yang ada di belakangnya. Untuk telapak tangannya, kita cuma dapat sepasang tangan menggenggam kanan dan kiri aja, tapi kita bisa pakai telapak tangan dari Gundam yang lain ya. Kayak misalnya telapak tangan terbuka dari Mirasol Flight Unit ini. Kebetulan punggung tangannya sama, jadi cocok banget buat dipakai di sini. Segitu aja untuk aksesorisnya. Sekarang kita masuk ke artikulasi ya. Sebenarnya untuk artikulasi udah nggak perlu diragukan lagi ya, semua sendi-sendinya bagus, jadi cukup bisa diposein yang keren-keren ya. Buat lebih jelasnya gue bahas aja satu persatu ya. Dimulai dari bagian kepala, dia punya ball joint di bagian bawah dan di bagian atas ini, jadi kepalanya bisa digerakkan ke depan ke belakang begini, ke samping kanan kiri juga, dan bisa diputar juga 360 derajat ya. Untuk ke depannya bisa sampai segini. Sayangnya ngedongaknya cuma sampai segini aja ya, jadi buat superhero landing gitu kurang bisa ngadep ke depan dia kepalanya. Dan bisa ke samping kanan kiri kayak gini ya. Di bagian torso sini ada butterfly joint, jadi lengan bisa ditarik ke depan kayak begini. Di shoulder armor bisa diangkat sampai ke atas kayak begini, lengan bisa ditarik ke atas kayak begini. Di sini ada sendi putar, siku lebih dari 90 derajat, dan di pergelangan tangan seperti biasa ada ball joint ya. Di bagian torso ada ball joint, jadi bisa digerakin ke depan kayak begini, dan bisa digerakin ke samping kanan kiri juga ya. Side skirt bisa diangkat ke atas ke bawah kayak gini. Front skirt tadinya nyatu, cuma gue pisahin supaya bisa digerakin satu persatu kayak gini. Belakang nggak ada back skirt. Sendi paha bisa diangkat sampai ke samping begini, bisa split. Dan ada sedikit sendi putar juga di sini ya. Ke depannya bisa nendang sampai segini, ke belakangnya segini. Sendi lutut lebih dari 90 derajat, dan di bawah sini ada si clip, bisa digerakin ke depan kayak begini, ke belakangnya kayak begini. Dan di kaki bagian bawah sini masing-masing ada ball joint ya, bisa digerakin ke depan belakang gini, dan bisa ke samping kanan kiri juga, dan di belakang sini bisa diputar gini. Untuk ankle armor ada ball joint, tapi cuma bisa digerakin sedikit-sedikit kayak gini aja ya. Dan ini detail di telapak kakinya ya, bagian sini ada yang kosong. Dan sini warnanya kurang akurat ya, seharusnya di sini warnanya abu-abu nih sampai belakang sini. Dan ada beberapa hardpoint di Gundam ini di tangan kanan dan kiri. Sebelah sini ada tempat buat masang shieldnya. Di sini untuk masang gun bits dari shieldnya, di belakang sini juga. Di sini untuk masang backpack, dan di bawah sini untuk masang stand base ya. Oh ya, di pundak sini juga ada lubang untuk masang gun bitnya ya. Untuk backpacknya kita bisa pasang dari hardpoint yang ada di belakang sini. Dan untuk artikulasinya, di sini bisa digerakin ke kanan kiri gini ya. Ke atas ke bawahnya bisa digerakin kayak gini juga. Dan di sini bisa ditarik keluar kayak begini ya. Bisa dilipat sampai segini. Di bagian bawah sini kelihatannya kayak ball joint, bisa digerakin gitu, tapi sebenarnya enggak ya. Dia cuma bisa digerakin ke atas ke bawah gini aja. Karena bentuk sendinya itu kayak gini. Jadi bagian bola di sini itu nggak bisa digerakin ya. Untuk artikulasi di bagian beam rifle-nya, belakang sini bisa ditarik keluar kayak gini, dan yang bawah sini juga bisa ditarik ke belakang kayak begini ya. Itu dia tadi tentang artikulasinya, dan ini adalah perbandingan dengan Gundam Aerial ya. Gundam Aerial Rebuild ini kelihatan lebih tinggi dengan backpack yang lebih besar. Oh ya, kalian bisa lihat di sini, ini adalah Gundam Aerial versi clear ya, bootleg. Tapi biarpun bootleg, dia ini punya kualitas yang cukup bagus ya, dan hasil jadinya juga keren banget.
Kalau kalian penasaran, kalian bisa cek video review dan speed build-nya di YouTube channel gue ya. Linknya ada di atas ini dan nanti gue taruh juga di akhir video ya. Untuk kesimpulannya, Gundam Aerial Rebuild ini kalau menurut gue sih adalah salah satu Gundam terkeren ya dari seri Duets from Mercury. Bentuknya lebih maco dari Gundam Aerial, gimmick-gimmicknya juga banyak dan keren-keren. Dan dia punya detail dan artikulasi yang mantap ya. Recommended banget buat dikoleksi, terutama buat kalian yang ngefans sama Duets from Mercury. Keren banget pokoknya ini Gundam. Gua rasa segitu aja yang bisa gue bahas dari Gundam Aerial Rebuild ini ya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan share juga ke teman-teman kalian yang suka Gunpla juga. Dan aktifin loncengnya juga biar kalian gak ketinggalan video-video gue berikutnya ya. Kalian juga bisa follow Instagram gue ya di @walkamongzombies biar kita lebih akrab. Untuk lebih lengkapnya bisa cek di deskripsi ya. Sekali lagi terima kasih semuanya. Dan akhir kata, mari menggundam. Bye-bye. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood. But then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient and soon. It can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence, please, you're all too loud. You don't speak quietly, opinions violently thrown across every surface. It makes me nervous, is the world honestly burning? That's all I'm learning. Hope that we can make a turn and start reversing all our minds and put the work in. We got some work, man. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through. Gotta get through this, life is a nuisance, tie up some loose ends. I try to be human, find a solution, my evolution. A place like this, it didn't exist, we made it like this. So you can go pick the bad or the good, got a glass half wish. I know, it's easier to hide than just to lay low. Not everyone in life has got a halo. I'm standing in the red inside a payphone, just wanna break, no. I'm not gonna give in, take a last shot, Michael J. Win. No, I'm not a robot, I'm in my own skin. Never get lost when thoughts pull you in. I miss the old you, we died with a purpose. All the energy around me felt nervous, scared I would pop out fast to the surface. Had to cut it off before you made me worthless. Torn apart, I've been torn and scarred. I had a given art, but now I'm thinking smart. I'm keeping up my guard, I'm hiding every card. A royal flush of love, you never know what's hard. With a back to the mat, gonna see where I'm at. I'ma fight like I'm mad, I'ma be something that they can never be me. Nice try, but they'll see I achieve everything while they stay salty. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view.